Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ya, saya di sini akan memberikan materi dari kelas 1 dan materi untuk mata pelajaran tersebut adalah TDO, Teknik Dasar Otomotif. Dan materi yang saya akan perkenalkan atau awal-awal saya beritahu adalah perkenalan dengan alat-alat otomotif yang ada di bengkel atau di toolman kita saat membongkar atau melakukan sebuah praktek. Ya, di sini apakah sudah selesai semua kan? Nama saya Stanto Dewanuddin dan di sini saya guru otomotif. Dan langsung saja kita lanjut ke materi. Nah, ini macam-macam alat bantu tangan atau hand tool. Hand tool adalah alat bantu yang memudahkan pekerjaan manusia. Contoh, alat pekerjaan hand tool, open pick atau kunci pas. Fungsi dari kunci pas ialah untuk membuka baut mur dengan memutar ke arah kanan. Jika ingin mengencangkan, maka putarlah ke arah kiri. Kelayakannya dilihat di kepala kunci itu sendiri. Jika kepala kunci pas itu haus atau dol, maka kunci itu tidak bisa digunakan. Perawatan. Jika selesai digunakan, simpanlah kunci di dalam lemari, dalam perkakas, dan tempat yang aman. Hindari dari sinar matahari secara langsung. Berilah WD secara rutin. Dan 4. Hindari dari tempat lembab agar tidak terjadi pengikisan atau korosi secara langsung. Ini kunci kombinasi. Ini persilangan dari kunci pas dan kunci ring. Ya, fungsinya sama dengan kunci pas. Kalau kunci yang bawahnya itu kunci ring, ya sama lah dengan hubungannya dengan kunci pas itu. Cumanya bedanya yang pas itu kayak U, kalau kunci ring seperti dari O. Nah, ini kunci dan selanjutnya ini adalah kunci L. Kunci ini ialah membuka atau melepaskan baut yang bautnya menjorok ke dalam seperti di tang sepeda. Ukuran kunci di antara 2 mm sampai 22 mm. Mohon maaf kalau gambarnya tidak kelihatan. Kunci L itu seperti kunci yang letter L atau bentuknya seperti huruf L. Dan kunci itu biasanya digunakan saat baut-baut yang menonjolnya ke dalam. Itu bisa digunakan menggunakan kunci L ini. 5. Kunci Inggris. Ya, data kan kunci Inggris biasanya ada di rumah-rumah. Biasanya digunakan di bengkel, tambal ban, yang ada itu semuanya di kunci Inggris. Kunci ini ialah untuk membuat baut atau mur yang tidak bisa dilakukan oleh kunci ring atau pas lain. Itu kunci ini lebih mudah dikarenakan tidak perlu menggunakan tenaga yang tidak terlalu besar karena kunci pas dan ring. Seperti kunci pas dan ring ini. Ini kuncinya sangat besar ya. Digunakan di mana saja, di ban, di bengkel atau di rumah pun biasanya punya kita di rumah itu. Kegunaannya itu banyak kunci di sini. Dan selanjutnya obeng. Kalau obeng ini banyak sekali yang punya di setiap rumah, bengkel, tambal ban. Kalaupun tukang cuci pun ada obeng ya. Jenis obeng kan tahu sendiri ya, yang saya tahu jenis obeng. Bedanya cuma obeng plus sama min. Itu plus itu kan seperti tanah panah, kalau min seperti min. Nah, penggunaan obeng plus itu ya sendiri, sama obeng min itu berbeda. Nah, ini selanjutnya palu. Kalau alat palu ini semuanya punya lah. Di rumah kalian, atau sekolahan ini,
atau di tukang tambal ban, bengkel, dan toko bangunan pun ada punya balik. Gunaan benda ini ialah untuk memukul atau memasang dan melepaskan komponen-komponen mesin seperti pada pemasangan bearing. Apa kalian tahu bearing? Ya, bearing itu seperti roda klaker yang ada baterainya atau titik bundar yang ada di seperti di velg kalian sepeda motor atau di T. Kalau T sepeda motor ada di lingkaran itu bearing dan melepaskan sambungan pada propeller shaft. Kalau propeller ini kalian kalau belum tahu ya kelas 2 nanti bisa kalian bisa tahu. Yang selanjutnya kunci soket. Nah ini kunci soket banyak yang belum punya atau belum tahu. Inilah bentuk kunci soket. Ada banyak macamnya. Kunci soket ini ialah kunci yang terdiri dari beberapa kunci di mana kegunaannya ialah untuk membuka baut atau mur yang jauh dan tidak terjangkau oleh tangan seperti berada di dalam mesin bagian dalam. Nah, kunci soket ini biasanya digunakan saat baut-bautnya itu di dalam atau sempit, tidak bisa jangkau dengan kunci ring atau kunci pas, bisa digunakan kunci soket ini. Dan ini ada banyak jumlah, ini ada yang panjang, ini ada yang pendek, ini sambungannya, hanya ini bentuk-bentuknya soket ini. Nah ini bentuk-bentuk dari bagian-bagian kunci soket itu. Ini ratchet itu seperti kunci yang soft yang bunyinya krek 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 krek. Nah, itu kunci ini. Kalau kunci ini biasanya digunakan ya berputar gini kayak memutar apa itu mainan. Kalau ini stang soket karena stang dari kunci soket tersebut. Dan ini kunci soket atau sambungan yang bisa lentur atau gimana. Nah ini bagian penting dari kunci soket yang bisa menjangkau dari tempat jauh dan tempat kecil bisa menggunakan sambungan ini. Dan kunci soket tersebut adalah banyak sambungannya dan banyak kegunaannya dan berbagai macam fungsinya. Nah, dari itu inilah macam-macam kunci dan saya di sini akan mengajarkan dasar pengenalan kunci TKR. Sebelum kalian terjun ke dua untuk melakukan praktek yang lebih mendalam, kalian harus mengetahui dulu kunci-kuncinya tersebut dan caranya apa. Nanti kalau kelas nanti kelamaan nanti saya akan ajar yang lain. Jadi tentang saya akan membuat materi tentang nama-nama kunci hari ini. Nah sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.